Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya siswa kelas 11 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Kali ini kita bertemu kembali untuk melakukan atau belajar bersama secara online pelajaran AIJ, Administrasi Infrastruktur Jaringan. Nah, dalam pembelajaran berbasis online seperti ini sangat tidak mungkin untuk kita siapkan alat-alat pendukung untuk kita jadikan simulasi dalam manajemen jaringan, seperti halnya router, hub, switch, dan lain sebagainya. Secara nyata sangatlah tidak memungkinkan untuk kita hadirkan. Maka dari itu saya akan bahas pelajaran ini menggunakan Cisco Packet Tracer, di mana kita bisa simulasikan jaringan secara nyata tanpa harus menyiapkan alat-alat pendukung secara nyata. Baik, akan saya perkenalkan. Itu ya kanan saya. Kita pakai program aplikasi disebut Cisco Packet Tracer, di mana program ini adalah program simulator alat-alat jaringan yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Program aplikasi Cisco Packet Tracer ini dibuat oleh Cisco System, ya, dan disediakan gratis untuk fakultas maupun siswa maupun alumni untuk berlatih. Di antara lain kegunaannya adalah Cisco Packet Tracer ini antara lain adalah untuk merancang sebuah sistem atau topologi jaringan yang akan dipergunakan dalam simulasi jaringan secara nyata. Pada lembar kerja berikut ini kita gunakan satu router, dua PC. Nah, coba nanti kita simulasikan, ya. Mulai simulasikan, kita buka dulu Cisco Packet Tracer-nya. Nah, setelah kita buka, tunggu dulu sampai benar-benar terbuka. Kemudian kita siapkan sebuah routernya satu. Kemudian kita sediakan pula PC-nya dua, PC 1 dan PC 2. Nah, kita kasih IP yang berbeda. Untuk IP yang komputer 1 kita kasih 192.168.13.1. Kemudian untuk PC yang kedua harus berbeda dengan PC 1 untuk IP addressnya. Terserah mau dikasih 172 sekian-sekian atau berapa, terserah. Yang penting berbeda, karena kita coba untuk yang IP yang berbeda. Kalau IP yang berbeda, kita coba koneksikan antara 1 dan 2 tanpa menggunakan router, jelas tidak bisa berkomunikasi karena IP-nya berbeda. Nah, untuk PC 1 dan PC 2 agar bisa berkomunikasi, kita perlu sebuah bantuan router. Nah, coba kita klik routernya. Nah, kan di situ terserah ada konfigurasi atau command line. Nah, untuk konfigurasi yang perlu kita pahami adalah untuk fase internet 0 dan internet 1 itu perlu kita perhatikan. Ya, itu nanti kita bisa kasih IP addressnya biar bisa saling berkomunikasi antara komputer 1 dan komputer 2. Ya, kita coba kabelnya kita hubungkan ETH1, ya, masukkan. Ada dua pilihan, kita pilih yang untuk ETH-nya, kita masukkan. Kita pasangkan yang untuk komputer kedua. Setelah terpasang, oke, kita kasih IP gateway-nya, kita kasih A 0/0. Kemudian IP-nya adalah 192.168.13.1.
13 titik. Nah, kemudian yang untuk IP gateway-nya yang satunya adalah sama, pakai /0, kemudian 172.1. Jangan sampai lupa. Nah, kemudian habis itu kita setting IP address-nya yang untuk PC-nya. Jangan sampai lupa. Nah, kita pakai IP dinamik ya, jangan di HCP karena kita setting ulang, makanya harus pakai statik. Jangan sampai lupa, diisi dengan sama. Kemudian untuk PC yang kedua sama, lakukan hal yang sama. Kita pakai IP yang sama tadi yang sudah kita bikin ya. Kemudian selanjutnya setelah kita isi semua IP-nya, baru kita buka routernya. Nah, jangan lupa routernya kita hidupkan dulu, kita klik on dulu. Nah, kalau sudah berwarna hijau berarti tandanya dia sudah on. Kemudian kita masukkan IP-nya, kemudian tap saja, nanti akan secara otomatis. Kemudian kita yang kedua kita setting kembali sama dengan IP yang sudah kita bikin dari tadi. Nah, kemudian kita sudah berkomunikasi ya, sangat mudah sekali untuk menghubungkan dua komputer dengan bantuan sebuah router. Kemudian setelah kita hubungkan, kemudian kita tes apakah benar-benar dia bisa berkomunikasi atau tidak dengan cara kita ping melalui command port ya, kita ketikkan IP yang sudah kita tulis tadi. Nah, apabila sudah terjawab reply, maka dia sudah berkomunikasi. Kita coba lagi dengan mengirim pesan. Nah, pesannya sudah successfully, maka dari itu berarti kita nyatakan bahwa uji coba jaringan kali ini berhasil ya. Mulai simulasikan, kita buka dulu Cisco paket tracernya. Nah, setelah kita buka, tunggu dulu sampai benar-benar terbuka. Kemudian kita siapkan sebuah routernya satu. Kemudian kita sediakan pula PC-nya 2, PC 1 dan PC 2. Nah, kita kasih IP yang berbeda. Untuk IP yang komputer 1 kita kasih 192.168.13.1. Kemudian untuk PC yang kedua harus berbeda dengan PC 1 untuk IP address-nya. Terserah mau dikasih 172 sekian-sekian atau berapa terserah. Yang penting berbeda karena kita coba untuk yang IP yang berbeda. Kalau IP yang berbeda, kita coba koneksikan antara 1 dan 2 tanpa menggunakan router, jelas tidak bisa berkomunikasi karena IP-nya berbeda. Nah, untuk PC 1 dan PC 2 agar bisa berkomunikasi, kita perlu sebuah bantuan router. Nah, coba kita klik routernya. Nah, kan di situ terserah ada konfigurasi atau command line. Nah, untuk konfigurasi yang perlu kita pahami adalah untuk fase internet 0 dan internet 1 itu perlu kita perhatikan. Ya, itu nanti kita bisa kasih IP address-nya biar bisa saling berkomunikasi antara komputer 1 dan komputer 2. Ya. Kita coba kabelnya kita hubungkan ETH1. Nah, ya, masukkan. Ada dua pilihan. Kita pilih yang untuk ETH-nya, kita masukkan. Kita pasangkan yang untuk komputer kedua. Setelah terpasang, oke, kita kasih IP gateway-nya, kita kasih A 0/0, kemudian IP-nya adalah 192.168.13. Nah, kemudian yang untuk IP gateway yang satunya adalah sama, pakai /0, kemudian 172.1. Jangan sampai lupa. Nah, kemudian habis itu kita setting IP address-nya yang untuk PC-nya. Jangan sampai lupa. Nah, kita pakai IP dinamik ya, jangan di HCP karena kita setting ulang, makanya harus pakai statik. Jangan sampai lupa, diisi dengan sama. Kemudian untuk PC yang kedua sama, lakukan hal yang sama. Kita pakai IP yang sama tadi yang sudah kita bikin ya. Kemudian
Selanjutnya setelah kita isi semua IP-nya, baru kita buka routernya. Nah, jangan lupa routernya kita hidupkan dulu, kita klik on dulu. Nah, kalau sudah berwarna hijau berarti tandanya dia sudah on. Kemudian kita masukkan IP-nya, kemudian tap saja, nanti akan secara otomatis. Kemudian kita yang kedua, kita setting kembali sama dengan IP yang sudah kita bikin dari tadi. Nah, kemudian kita sudah berkomunikasi, ya. Sangat mudah sekali untuk menghubungkan dua komputer dengan bantuan sebuah router. Kemudian setelah kita hubungkan, kemudian kita tes apakah benar-benar dia bisa berkomunikasi atau tidak dengan cara kita ping melalui command port. Nah, kita ketikkan IP yang sudah kita tulis tadi. Nah, apabila sudah terjawab reply, maka dia sudah berkomunikasi. Kita coba lagi dengan mengirim pesan. Nah, pesannya sudah successfully, maka dari itu berarti kita nyatakan bahwa uji coba jaringan kali ini berhasil, ya. Setting ulang. Demikian pembahasan kali ini. Untuk lebih jelasnya kita buka sesi diskusi di grup besok pagi. Mari kita diskusikan semua yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada yang kurang jelas atau mungkin patut dipertanyakan, silakan kita diskusikan melalui forum pembelajaran daring secara online besok pagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.